Oleh karena itu, kalau nanti tanggal 5 Juli tidak ada jawaban dari Jokowi, ini tandanya dia tidak mau bertobat. Ini perlu dikukuhkan. 5 Juli itu dua. Satu, pertobatan presiden secara nasional, kita terima semua sebagai bangsa Indonesia karena ingin dimajukan dan ingin disejahterakan olehnya. Yang kedua, kalau dia tidak bertobat, harus dinyatakan 5 Juli 2021 adalah hari pembangkangan kepada presiden yang zalim, presiden yang membuat rakyatnya sengsara. Dan pasti pergolakan rakyat dengan izin Allah akan terus bergulir menjadi snowball, bola salju yang semakin besar. Allah Maha Kuasa, Qulillahumma malikal mulki tutil mulka man tasha. Semoga Allah redho dan kita semua diberkahi sebagai bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Virus varian baru yang kemarin menyerang India sekarang menyerang banyak negara-negara di dunia termasuk di Indonesia. Inilah yang disebut fase kedua penyebaran virus dengan varian yang lebih ganas dari sebelumnya. Orang-orang bertumbangan. Mereka yang lolos dari varian sebelumnya sekarang banyak yang masuk rumah sakit dan beberapa dari mereka akhirnya menyerah, meninggal dunia. Tenaga kesehatan juga bekerja lebih keras dari sebelumnya sesudah selama beberapa bulan sempat istirahat karena mengira gelombang penyebaran virus itu sudah melandai. Makam-makam penuh, ambulans seliuran di mana-mana. Indonesia memasuki fase darurat di mana ketakutan terhadap COVID itu semakin melanda. Dan pemerintah akhirnya tarik rem darurat. Semua bentuk keramaian kembali dilarang. Pusat perbelanjaan kembali tutup, ekonomi kembali berhenti. Bingung memang bagaimana menyikapi situasi ini, mana yang harus didahulukan, kesehatan dulu atau ekonomi. Meski begitu, pemerintah masih bijak tidak melakukan lockdown supaya situasi juga tidak semakin parah. Lockdown bukan memperbaiki situasi, justru akan membuat lubang semakin menganga. Seperti luka yang ditetesi jeruk nipis, kalau lockdown, teriakan minta tolong yang berujung pada chaos pasti akan bergema di seluruh daerah. Di balik semua kekalutan ini, ada saja politisi-politisi brengsek yang memanfaatkan kesempatan untuk mencoba menjatuhkan moral pemerintah. Bukannya sibuk membantu di saat situasi gawat, mereka malah sibuk berpikir bagaimana menjatuhkan Jokowi dari kursi kekuasaan. Dan tekanan pertama datang dari BEM UI yang memanfaatkan situasi untuk menaikkan nama para pengurusnya ke permukaan. Mereka berhasil dengan modal meme yang mereka bilang kritik, tetapi sebenarnya lebih tepat menghina itu, mereka membuat keributan. Mereka menyebut Jokowi sebagai King of Lip Service atau raja yang cuma jago ngomong. Entah dasar apa yang mereka pakai sehingga muncul julukan itu. Di saat Jokowi dalam kondisi biasa sudah berhasil membangun ribuan kilometer jalan raya dan puluhan bendungan besar supaya kita punya ketahanan pangan. Tapi sebenarnya bukan itu esensinya. Ada kemungkinan adik-adik BEM UI ini dimanfaatkan untuk memicu keributan supaya ada gelombang ketidakpercayaan pada pemerintah dan berujung pada demo besar. Benar saja perkiraan saya. Gak lama sesudah meme yang bikin ribut itu, muncul gerakan ajakan demo besar tanggal 5 Juli lalu dengan mengatasnamakan BEM UI. Ajakan itu menyebar di mana-mana, di media sosial, di grup-grup WhatsApp, bahkan lewat spanduk-spanduk di pinggir jalan. Siapa yang menyebar ajakan itu? Ya, kita masih menduga-duga siapa dalangnya. Tapi yang pasti itu dilakukan oleh para politisi brengsek yang ingin memanfaatkan situasi COVID ini. BEM UI sendiri akhirnya cuci tangan, menolak kalau mereka yang menyebarkan ajakan itu. Mereka bilang akan fokus pada koordinasi penyebaran masker untuk membantu menekan laju angka penyebaran COVID. Petunjuk lainnya datang dari seruan Ketua Umum HMI MPO Afandi Ismail yang menyerukan revolusi terhadap pemerintahan sekarang. Ini memang kurang ajar. Di saat orang sibuk bergelut dengan COVID, ada yang bermain di ujung apinya untuk kepentingan pribadinya. Seruan Afandi Ismail ini langsung dibantah oleh pecahan HMI MPO lainnya. Mereka menganggap kalau seruan revolusi itu tidak atas nama HMI, tapi seruan pribadi Afandi Ismail. Sebagai catatan buat kita ya,
Himpunan Mahasiswa Islam MPO sekarang terjadi dualisme kepemimpinan atau terpecah dua sejak Kongres ke-32 mereka di kota Kendari tahun kemarin yang katanya sempat ribut itu. Siapa orang di belakang HMI MPO Afandi Ismail? Ini yang harus diselidiki. Dan petunjuk ketiga datang dari Partai Demokrat yang terus-menerus mencoba menggerus kepercayaan pemerintah dengan statement-statement mereka di media sosial. Rahlan Narsidik dan Andi Arief, kader Demokrat, sibuk terus menggulirkan statement kalau Jokowi inkompeten dalam memimpin Indonesia. Bahkan dalam salah satu statusnya, Rahlan Narsidik terlihat meremehkan Jokowi dengan menyebutnya tukang mebel bisa dipilih jadi presiden. Seolah yang bisa memimpin bangsa ini hanya orang yang berdarah biru, seorang jenderal atau akademisi. Rahlan Narsidik sendiri nggak jadi apa-apa dalam arus besar politik di negeri ini. Dia hanya butiran debu yang bermimpi jadi istana, tapi nggak laku-laku. Makanya dia teriak-teriak supaya diperhatikan meskipun pada akhirnya dia hanya jadi bahan tertawaan. Yang lucu lagi, mendadak muncul sang putra mahkota Demokrat Ibas yang tiba-tiba bicara bahwa Indonesia bisa menjadi negara gagal. Apa sih kapasitasnya Ibas bisa ngomong gitu? Nggak ada. Anak Pepo dan Memo ini secara pengalaman politik juga kurang, apalagi wawasannya. Dia hanya beruntung saja jadi keturunan yang mendapatkan fasilitas untuk jadi pimpinan tanpa harus kerja keras seperti kader-kader Demokrat lainnya. Apakah kompaknya orang-orang Demokrat menyerang presiden ini karena dendam, karena pernah mengira kekacauan Demokrat waktu mau direbut Muldoko itu ada campur tangan Jokowi? Entahlah. Kita lihat saja gerakan mereka yang seperti kentut, bau menyengat sebentar, ribut, lalu seperti nggak terjadi apa-apa. Rizal Ramli yang selalu menyebut dirinya Raja Wali Ngepret, terus saja memaksa Jokowi mundur dan menawarkan dirinya untuk jadi presiden. Entah kompetensi apa yang dia tawarkan ke publik kalau dirinya layak menjadi presiden. Karena setahu saya kerjaannya cuma jumpa pers, ke-tweet, hadir di acara dialog. Itu aja, nggak ada lagi yang lain yang patut dibanggakan. Pantas dulu dipecat Jokowi dari jabatan menteri karena banyak omong, bukan banyak kerja. Nah, ini yang terbaru. Seperti biasa, di sana ada Mbah Amin Rais yang ingin memanfaatkan momentum situasi COVID ini dengan kembali memainkan narasi lama matinya 6 pengawal Rizik Syihab. Amin Rais Rabu ini meluncurkan buku putih pelanggaran HAM berat pembunuhan 6 pengawal HRS dan disebarkan di YouTube. Siapa di belakang Amin Rais dalam usaha peluncuran buku itu? Ada nama-nama yang pasti kalian kenal. Ada Abdullah Hamahua, mantan penasihat KPK yang berjenggot panjang dan diduga sebagai orang yang pertama kali membangun komunitas para Taliban di KPK lama. Ada juga Daniel M. Rosyid, guru besar di ITS yang dikenal sebagai pendukung khilafah, tetapi malu-malu ketika menyanggah bahwa dia adalah bagian dari organisasi yang sudah dilarang pemerintah, yaitu HTI. Mereka-mereka yang di belakang Amin Rais dalam meluncurkan buku putih itu adalah kelompok sakit hati yang dihajar Jokowi sampai hancur dan akhirnya nggak punya kekuatan lagi di masyarakat. Ini mungkin cara terakhir mereka dengan mencoba membangkitkan kembali kematian 6 laskar Rizik yang melawan polisi. Mereka berharap dalam situasi kalut karena COVID ini, kepercayaan masyarakat kepada Jokowi berkurang. Dan ini saat yang tepat untuk mengobarkan kebencian dan membangun gerakan besar untuk menurunkan Jokowi. Tetapi benarkah kepercayaan publik terhadap Jokowi turun dalam penanganan COVID ini? Enggak ternyata. Mereka salah besar. Beberapa lembaga survei sudah menegaskan kalau tingkat kepercayaan publik terhadap Jokowi masih sangat tinggi. Indikator politik bahkan menyebut tingkat kepercayaan publik pada Jokowi di angka 85%. Bahkan lembaga survei terpercaya SMRC Saiful Mujani menyebut kalau tingkat kepercayaan publik terhadap Jokowi dalam mengatasi pandemi ada di angka 77%. Jadi sulit sekali mau menurunkan Jokowi karena publik masih percaya dia akan berhasil mengatasi krisis ini. Yang harus dijaga sebenarnya bukan pandemi. Karena semua orang tahu kalau pandemi ini bukan hanya dihadapi oleh Indonesia saja, tetapi juga seluruh dunia.
Tetapi yang harus dijaga itu adalah rasa lapar. Jangan sampai gara-gara pandemi ini ekonomi kita hancur dan rakyat sengsara nggak bisa cari makan. Karena tidak ada dalam sejarah sebuah negara hancur karena virus. Yang ada adalah negara hancur karena gabungan perut lapar berkumpul jadi satu di lapangan dan meneriakan kemarahan. Di sanalah awal dari chaos sebuah negara. Dan inilah yang ingin dimanfaatkan oleh para politisi-politisi brengsek itu yang gak punya sedikit pun rasa kemanusiaan dan rasa persatuan untuk bergotong royong mengatasi wabah ini. Mereka malah cari muka sendiri, memanfaatkan situasi untuk kepentingan mereka pribadi dan menunggangi musibah untuk kepentingan politik mereka. Mereka itulah yang harus dilawan, bukan Jokowi. Mereka itu adalah orang-orang yang ingin merusak negeri ini hanya karena tidak sabar lagi ingin berkuasa dan merampok apa yang rakyat punya. Saya di belakang Jokowi, bagaimana dengan Anda? Seruput dulu kopinya. Mari kejar, mari kita hajar mereka. Saya Denny Siregar, kita di acara